pertanyaan dari subscriber ini masuk juga di akal saya, ini masuk juga. Kenapa gak diambil semua? Apakah ada tingkatan gitu? Ini cerita fakta ini. Mbak saya itu sering kehilangan. Dia telanjang bulat di malam Jumat, kelihatan beneran tuyul saya. Dua. Apakah ada ciri lain dari tuan yang memelihara tuyul atau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua pemirsa Misteri Alam Sebelah. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, kecintaan kita, kebanggaan kita di Misteri Alam Sebelah. Sebelumnya kami para kru semua yang terlibat di channel ini meminta maaf karena telah lumayan lama lah tidak upload konten-konten lagi ya. Soalnya kendala di hujan, jadi kita tidak bisa, istilahnya tidak bisa bergerilya ke tempat-tempat yang bisa dikatakan angker untuk mengungkit misteri di alam sana, di misteri alam sebelah. Jadi ya sementara ya kita banyak permintaan tentang dari teman-teman itu semua, banyak permintaan untuk ngebahas tentang tuyul. Kenapa? Karena akhir-akhir ini mungkin dari efek dari pandemi ya Mas Habib ya. Jadi beberapa dari orang-orang itu menghalalkan segala cara, yaitu dengan miara tuyul, dengan uang uang goib kayak gitu kan, pesugihan lah semuanya lah kayak gitu kan. Ini banyak permintaan, tolong dong di ini dong, tentang ini dong. Baru sekarang kita sempat ini gitu. Jadi ya ada yang bertanya seperti ini Mas Abi. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Ada yang bertanya seperti ini. Tuyul itu di uang sebanyak-banyak itu diambilnya itu tidak semua. Kenapa itu Mas Abi? Bisa dijelaskan? Saya jelaskan. Nah, memang tuyul itu prinsipnya seperti itu, Mas. Jadi tidak mengambil semua yang ada di situ. Contoh di lemari. Nah, di dalam lemari itu tuyul itu tidak mengambil keseluruhan, mungkin 1, 2. Setelah itu pindah lagi ke tempat lain, Mas. Iya, kenapa? Soalnya kan itu uang semakin banyak dia mengambil, otomatis kan si tuannya itu kan bangga, senang kayak gitu. Apakah itu ada tingkatan-tingkatannya dari tuyul-tuyul tersebut itu? Mungkin dari tuyul yang masih kelas rendah ngambilnya segitu, dan yang menengah ngambilnya rada banyak, dan yang sudah ilmunya sudah mungkin goib tuyul itu sudah, jinnya tuyulnya sudah luar biasa ilmunya, bisa diambil semua. Apakah seperti itu? Ada tingkatannya apa gimana misalnya? Tidak, itu ciri khasnya sendiri, Mas. Tuyul itu memang ngambilnya tidak banyak, dan mungkin salah satunya itu tidak dicurigai oleh pemilik. Kan misal pemilik itu kadang itu tidak tahu uang itu yang ditaruh itu berapa. Seperti itu. Iya. Kalau pas diambil semua kan curiga, loh kemana gitu. Iya. Besoknya mau ngambil kemana seperti itu, Mas. Itu dari saya. Seperti itu ya. Nah, itu biasanya ngambil satu plak, taruh, pindah ke yang lain, Mas. Seperti itu ya. Ya. Esok harinya masih belum ramai ya di daerah situ. Ambil lagi, balik lagi, Mas. Ambil satu. Ini lama-kelamaan akan ramai di tempat ini, Mas. Iya itu. Kok sering hilang satu gitu. Ya contohnya kan di daerah desa sebelah saya, ini tetangga desa sebelah saya itu ya memang seperti itu. Hilangnya ini gak semua. Ada yang 100, 200 kayak gitu. Nanti sebulan setelah rame sebulan esep. Aman. Iya, hilang, gak ada kabar, gak ada apa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ini yang cerita bukan saya.
yang cerita memang tetangga yang sana, kebetulan kenal dengan saya kan, cerita kayak gitu. Masa, kata saya, iya memang benar seperti itu. Nanti rame lagi. Yang dicurigai itu malah anak yang bisa dikatakan nakal kayak gitu. Tapi pas kebetulan anak yang dikatakan nakal itu tidak ada di tempat. Jadi anak ini nginep di rumah temannya selama 3 hari. Dan kejadian kehilangan kayak gitu pemirsa. Tapi yang hilang itu cuma 100 dolar. Saya sempat terbesit. Pertanyaan dari teman-teman ini, pertanyaan dari subscriber ini masuk juga di akal saya, ini masuk juga. Kenapa gak diambil semua? Apakah ada tingkatan-tingkatan seperti itu? Ternyata memang dia ngambilnya satu kayak gitu ya. Memang ciri khasnya tuyul seperti itu. Oh, jadi itu gak ada pengaruh tuyul ini berkemampuan atau ilmunya tinggi atau rendah atau kelas menengah, gak ada ya, memang sifatnya dan cirinya seperti itu kalau tuyul ya. Beda dengan pesugihan-pesugihan lain ya. Memang beda dengan pesugihan seperti babi ngepet. Ya. Memang babi ngepet itu beda tingkat lah dengan tuyul. Kalau babi ngepet itu bisa langsung terus di sini uang banyak, satu dompet ya mas ya. Iya. Satu dompet. Ini bisa satu dompet itu hilang bisa. Tapi kan isinya aja yang hilang ya. Iya, bukan dompetnya. Oh, beda ya. Memang ciri khasnya tuyul ya seperti itu. Kadang 1, 2 atau 3. Kan kadang tuyul itu ada 2 tuyul, ada temannya. Nah, jadi satu ambil, satunya juga ambil. Setelah itu pindah gitu mas. Mungkin sudah cukup jelas atas pertanyaan dari teman-teman kita. Terus ada lagi yang bertanya, dan ini juga patut dipertanyakan biar ini ya, soalnya kan saya sendiri juga penasaran, menarik juga tadi saya baca-baca apa sih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua itu, dari subscriber itu. Ada yang nanya seperti ini Mas Afif, gimana, apakah ada ciri lain dari tuan yang memelihara tuyul atau babi ngepet atau apa, tapi kita khususkan ke tuyul soalnya sekarang mungkin rame-ramenya tuyul, soalnya ada beberapa warga yang kelihatan itu sesosok tuyul kayak gitu. Jadi kita fokuskan ke tuyul aja dulu, nanti kita bahas untuk ke yang lainnya. Gimana itu ciri dari tuan pemilik tuyul? Itu lumayan agak susah itu untuk menjawab gitu mas. Ya namanya gimana ya, itu ada karakter dan ciri-ciri sendiri sih ya, yang aku tahu saja ya mas ya. Nah yang aku tahu itu biasanya permintaannya tuyul itu ini mas, apa, netek istrinya atau istri si pemilik nenen berarti ya. Ya nenen seperti itu lah mas. Biasanya istrinya itu kurus gitu, mas. Kayak banyak makan itu tidak ada hasil gitu. Semakin lama kurus karena saripatinya ini diambil, diserap ya. Dan juga biasanya tuyul itu tidak pas jalan sendiri, biasanya itu diantar oleh si pemilik. Nah misal seperti ini, kamu nanti nyuri di sini, itu diantar. Nah biasanya itu digendong. Ada yang dituntun lah. Iya dituntun lah, kendengangan gitu. Ada yang digendong, ada yang dituntun, banyak sih. Itu kalau bagi si pemilik atau si tuan itu yang beristri atau bersuami. Kalau nggak beristri atau bersuami, biasanya kalau dia itu punya karyawan, biasanya itu karyawan yang netein berarti. Serius? Iya betul. Wih, berbiasa. Kalau misalkan ya ini contoh kayak kameramen kita ini gak beristri tapi dia punya tuyul, itu gimana? Ya biasanya dia nyewa orang untuk netek si tuyul itu. Berarti itu unsur kewajiban ya netein tuyul ini ya? Iya kan permintaannya tuyul itu mas. Jadi sebuah pesugihan itu mas pasti ada timbal baliknya antara dengan si jin dengan si tuan. Iya kak, saya dulu ya cerita pengalaman saya itu ada di sini di sinilah ya masih keluarga gitu kan. Dia itu kelihatan ciri-ciri tuan yang punya tuyul. Setiap hari
Kalau ibaratnya kalau nyurvei situan itu pasti tangannya seperti ini di belakang, seperti ini di belakang. Orang menggendong. Kayak gitu, pasti itu sudah. Dan ini orang ini yang bicara sama saya, orang yang kelihatan, yang mata batinnya terbuka, kayak gitu. Bisa dibilang indigo lah. Ya seperti itu. Ini sudah lama sebenarnya cerita ini, kayak gitu. Tapi saya padukan dengan apa sih jawaban dari Mas Afif, ya ada benarnya juga, ada masuknya juga. Sampai mbah saya sendiri itu pernah bisa dibilang ketuyulan kayak gitu, kena ambil oleh tuyul. Mbah saya itu malam Jumat ini Mas Afif ya, malam Jumat. Mbah saya itu telanjang bulat. Mbah saya sudah tua, sudah sepuh, sebelum masih belum meninggal. Ini cerita fakta ini. Mbah saya itu sering kehilangan. Dia telanjang bulat di malam Jumat, kelihatan beneran tuyul Mas Afif. Dua tuyul main-main di apa itu ya, anunya tetangga tuh, carinya tetangga tuh, main-main di situ, pembuangan air itu, main-main di situ. Itu pas mau masuk ke rumah mbak saya, kelihatan mbak saya sudah sepuh ya, mau dikejar tuyulnya, mau diambil, mau dipatah-patahin katanya tulangnya, mau diikat, mau dipengkot itu, mau diikat biar tuannya kesini. Tapi mbak saya sudah sepuh ya, gak ke Uber itu yang namanya tuyul lagi kan, goib kan yang dikejar kan. Mbak saya gak ada ilmu untuk sana kayak gitu. Seperti itu Mas Afif ceritanya yang saya alami itu, bukan saya alami, fakta-fakta yang saya tahu dari orang yang A1 yang saya percayai gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan yang pertama, kenapa tuyul tidak mengambil uang semuanya? Yang kedua, ciri dari tuyul itu. Terus yang ketiga ini ada yang bertanya juga, apa syarat untuk memiliki tuyul? Nah, untuk syarat memiliki tuyul ini saya nggak tahu Mas. Soalnya untuk memiliki tuyul biasanya itu datang ke orang pintar, biasanya beli seperti itu. Oh, sistem beli ya? Iya. Di situ ada akad, terus dari tuyulnya itu ada persyaratan, timbal balik kayak gitu ya? Ada ya, ditanya di sana, kamu mau apa? Kamu ikut orang ini, kamu minta timbal balik apa? Kamu mau apa? Seperti itu. Oh iya Mas Wahid, apa sih namanya? Gimana sih yang sebenarnya itu cara untuk mendapatkan tuyul selain ke orang pintar? Cara mendapatkan tuyul selain ke orang pintar, biasanya itu didatangi sendiri Mas. Atau beliau itu pernah punya tuan di atasnya, semisal segini Mas, saya contohkan, misal Mas Irdi ya. Mas Irdi itu orang tuanya pernah melihara tuyul. Nah, dan ini sudah putus, sudah meninggal, ini sudah putus. Kadang ini tuyul pergi. Nah, kadang ini tuyul datang lagi ke Mas Irdi untuk nawarkan gitu, karena tuyul ini tidak punya makan, buat ini buat itu. Datang lagi ke Mas Irdi, apa dalam mimpi, apa Mas Irdi itu bisa melihat, ini kadang nawarkan gitu. Saya bisa buat kamu kaya, saya bisa buat kamu ini. Tapi kamu itu gini gitu. Jadi saya agak tahu lelaku orang tua saya dulu, tapi pas goib itu datang lagi menawarkan kayak gitu. Ya, pas saat Mas Irdi itu bingung tentang dunia. Di saat Mas Irdi itu tidak ada iman, pasti kan namanya setan mempengaruhi lah ya, namanya jin itu pasti mempengaruhi. Nah, jin juga ingin menyesatkan ya, seperti itu. Apakah sebelumnya dari Mas Afif pribadi ini sudah pernah berinteraksi dengan tuyul tersebut? Tuyul apalah itu? Maksudnya berinteraksi dengan seperti apa itu Mas? Ya selain mediumisasi yang kemarin itu ya, maksudnya pernah ketemu langsung atau ditawari atau bagaimana kayak gitu oleh tuyul? Enggak, kalau pengalaman saya sih kemarin saat pas itu pernah ketan. Wujudnya tuyul.
Cuma kalau pas langsung plug gini Mata telanjang. mata telanjang masih belum. Heeh. Juga masih belajar, belum sampai juga sih. Oh, Mas. iya. Sama-sama Makanya kita belajar sama-sama di belajar sini. ya. Heeh. Tolong dong Mas, wujud tuyul itu yang Mas Afif kelihatan dari mata batin itu seperti apa? Nah, dari Yang sebenarnya kita kan selama ini taunya lewat TV-TV ya pemirsa ya, kayak gitu. Coba Mas. kalau yang dilihat saya itu Mas hampir mirip lah di TV-TV, tapi tidak seperti itu. Pakai Tidak, pampers? tidak seperti anak kecil seperti itu. Heeh. Cuma wujudnya ini agak serem dikit lah. Seperti telinga itu agak kesini, Runcing ya, ya agak runcing. runcing seperti itu, dan mata memang agak bulat dan lebar besar. Heeh. Memang pakai pampers. Kalau di sana sih tidak pakai pampers, pakai celana pendek. Celana pendek. Nah, Terus apa? Memang putih gundul, ini memang tidak ada rambutnya Mas, seperti anak kecil seperti itu, tidak ada rambut, tapi nggak kecil. kecil, Kecil. Oh, anak-anak kan. ya kurus gitu, seperti Oh. anak-anak. Oh, Tapi gak seperti di TV-TV yang digambarkan Iya, seperti iya. itu. mungkin dari teman-teman ini ya yang main game COC itu di situ ada goblin. Mungkin ibaratnya seperti itu ya. Ya, seperti itu Mas. Apa telinganya runcing kayak gitu. Ya, Tapi gak hijau juga ya, putih ya. betul. Kayak gitu. Ya seperti anak kecil gak pakai baju, gak pakai bra. Biasanya yang mengundang tuyul, kesukaannya tuyul, selain disuruh tuannya untuk mengambil uang, intinya kesukaan tuyul itu apa? Tuyul itu biasanya suka main ini Mas, apa kepiting seperti itu. Itu benar berarti ya. Iya, Terus betul. apa lagi? Banyak sih yang disukai. Iya, seperti Mas Irdi lah. Setiap tuyul itu kan tidak sama suka apa. Seperti Mas Irdi dengan kameramen, dengan saya, hobi apa kan tidak sama. Iya sih memang. Tapi kan kalau kebanyakan bangsa mereka ya mayoritas itu sama kan kesukaannya Mas Afif. Soalnya kan tadi saya bilang itu apa namanya, dari mbah saya yang lihat itu main air di selokan itu. Bisa main air atau kadang di selokan itu kan ada hewan-hewan kecil, Iya. bisa main itu. Jorok berarti ya. Iya, memang seperti itu Mas Irdi. Juga suka cermin dia hasilnya. Kadang lihat-lihat wajahnya sendiri itu, malu ditaruh. Gitu ya. Iya. Terus gini, gitu Mas Irdi. Oh makanya kan banyak. Saya juga dengar dari beberapa orang yang ngerti atau orang-orang dulu lah, itu kadang rumahnya dikasih cermin katanya buat pengapes katanya, terus dikasih kepiting, terus ada air gitu. Nah, kadang dia itu tidak tertarik ke ngambil duit, Heeh. tertarik ke mainan itu. Lupakan tugasnya Iya, gara-gara itu. betul. Oh Sebenarnya itu bukan tujuannya. Bukan pengapes berarti ya. pengapes, tidak ngambil uang seperti itu. Bukan pengapes ya. Karena dia itu mau ngambil uang, kok ada mainan saya seperti itu. Ya, jadi dia Jadi main, tertarik, jadi lupa sama lupa tugasnya. sama tugasnya. Itu untuk kesukaan tuyul. Mas Iya. Alif ya. Kalau untuk yang tidak disukai tuyul, untuk pengapesnya tuyul, itu Ya. apa Mas Alif? Biasanya kemarin sih banyak orang-orang itu minta tolong. Mas, saya uang sering hilang, saya uang sering gini, saya uang kok tiba-tiba hilang 100.000, 50.000 tiap hari itu Pak. Kadang tidak tiap hari, kadang seminggu sekali gitu. Ya saya cek sih gitu, saya tidak mau jawaban itu apa. Ya itu kayak Mas Iri tadi yang bilang, tidak nemu jawaban lah itu apa ya, itu apa. Jadi saya semedi kita anu ke orang yang minta tolong. Nah, wujud seperti itu yang saya ceritakan Mas Iri tadi. Nah, seperti itu. Ternyata tuyul. Nah, biasanya saya itu pakai gelang. Tarik gelang. Saya gelang itu diisikan asma-asma, diisikan ayat-ayat ruqyah, diisikan ayat-ayat Allah yang maha baik, yang agung. Seperti itu sih. Nah, gelang itu biasanya dipakai, dan kalau pas bawa uang banyak itu dipakai. Terus kalau pas uang itu disimpan di lemari, biasanya gelang itu ditaruh di atasnya uangnya gitu. Jadi Oh mungkin itu banyak. kesannya rada-rada promosi ya pemirsa ya teman-teman ya. Ya. Kalau mungkin langsung bisa hubungi Mas Afif, mungkin tertarik. Selain itu Mas Afif, selain
media gelang yang sudah diasma oleh kita. Apa itu bagi orang yang tidak berilmu atau mungkin bagi orang yang tidak bisa membeli media tersebut? Apa itu Mas Abi? Ya anu masih di kayak apa Quran, Al-Quran, ya. bisa taruh Quran di atasnya, bisa. Tapi kan nggak mungkin juga ya pemirsa ya, kita naruh duit itu, misalkan duit kita ditaruh di lemari atau di bawah kasur atau di mana, masa Al-Quran ditaruh di situ juga. Mungkin yang lebih efektif itu benda atau apalah, atau gelang, contoh kayak Mas Habib tadi bilang, dijelaskan yang sudah diasma oleh orang yang bisa, orang yang tahu di situ. Heeh. Baru ditaruh di situ. Mungkin seperti itu penangkalnya ya Mas Habib ya, bisa dikatakan Bisa penangkal. pakai ajimat lah. Mungkin kalau ajimat banyak orang-orang yang bisa buat. Tapi kan ini beda ya, kan setiap jimat kan fungsinya mungkin beda. Ini untuk apa, untuk pengasihan atau untuk apa, seperti itu ya. Sekarang tapi kan ada bank Mas Yudi, bisa ditaruh di bank, itu lebih aman. Itu tidak ini Mas Habib, apakah itu tidak akan hilang ada di bank? Kalau di bank ya jamin kan, ini masuk hilang kan masih tanggung jawab banknya. Oh, iya sih. Tapi timbul pertanyaan karena gara-gara Mas Habib itu nanya apa, bahasa soal tentang bank ini. Di bank ini tempatnya uang kan Mas Habib ya? Iya betul. Di bank ini tempatnya uang. Kenapa sistem-sistem pesugihan itu, contoh kayak baby ngepet, terus kayak tuyul, terus uang apa sih, manyar kayak gitu ya? Kenapa ke bank ini tidak ada ngaruhnya? Nah, yang saya tahu ya, tak kasat mata, tapi saya kan nggak kerja di sana, nggak tahu. iya. Apa karyawan sudah tanggung jawab gimana, apa udah pernah kehilangan kan, gimana nggak tahu ya. Iya. Gimana Nah, itu Mas? kemarin kan sudah buat tentang bank di video kemarinnya, itu sudah buat. Ya apa kita dijelaskan di sini atau gimana? Iya, nggak apa-apa sih, nanti kita kalau misalkan nggak jelaskan ke episode berikutnya. Nah, ini bocoran dikit, Iya, di bank itu ada penjaganya Mas Yudi. setiap bank ini ya. Semua bank, karena yang punya bank ini sudah datang ke orang-orang seperti itu untuk pengamanan itu pasti. Mengapa di bank itu tuyul udah ngambil di sana Atau lebih ngepet di semua sana, karena juga ada penjaga di sana dari sisi goib, dari sisi hafam dunia maupun makhluk alam sebelah itu sudah ada pengamanan di sana. Oh, jadi intinya seperti ini pemirsa. Saya apa sih, menarik kesimpulan dari omongannya Mas Habib ini. Jadi seperti ini intinya. Jika teman-teman semua di misteri alam sebelah atau dimanapun itu yang nggak percaya sama goib itu, menurut saya itu sangat keterlaluan. Berarti itu tidak punya iman. Kita percaya sama hal yang goib itu aja, itu sudah masuk ke iman. Iya kan ya? Iya betul. Iman itu, masuk ke rukun iman itu. Saya itu dulu kalau cerita saya nggak apa-apa ya, sedikit cerita ya, nggak apa-apa ya, kita santai-santai ya. Iya santai. Pengalaman Saya ini ya, saya ini tipe orang yang nggak percaya sama hal-hal seperti ini, bukan nggak percaya sama goibnya, hal-hal yang seperti ini. Contoh lah, bisa dikatakan air bisa sembuh, bisa menyembuhkan. Contoh kayak Mas Habib bisa mediator, mediumisasi, bisa jadi praktisi, bisa ngasma gelang atau cincin atau apa segala macam. Itu saya benar-benar nggak percaya. Contoh kayak orang tua atau saya sendiri pergi ke dukun terus dikasih gini. Itu bagi saya itu sulap, benar-benar nggak percaya saya. Tapi setelah saya buka pola pikir saya, buka hati saya coba terjun. Ya ternyata memang gara-gara saya berada di sini, alhamdulillah, yang dulunya saya gak sholat jadi sholat. Dari situ kan iman kan? Ya, dari timbul kepercayaan kan, dari iman. Alhamdulillah, ya sholat intinya kayak gitu kan. Jadi kalau teman-teman itu gak percaya sama omongan Mas Habib dari tadi kayak gini, oh itu bagi saya itu hak masing-masing ya memang sebenarnya ya. Tapi bagi saya pribadi, maaf sebelumnya, bagi saya keterlaluan. Soalnya saya sudah mengalami fakta atau menjalani sebelumnya, saya memang benar-benar gak percaya. Mungkin dari teman-teman semuanya yang satu
yang sesama agama sama saya, terus nggak percaya, dibilang sulap lah, dibilang apalah, trik lah, atraksi lah, atau apa-apa, itu bagi saya benar-benar sangat keterlaluan. Soalnya kalian bilang nggak percaya, kalian lebih nggak percaya sama saya dulu. Iya. Sekarang bagi orang yang nggak percaya, terus tiba-tiba ngalami fakta-fakta, terus menjalani, itu bakal menjadi orang yang paling vokal. Contohnya itu saya sendiri, Mas. Iya, betul. Contohnya saya sendiri. Karena memang Mas Irdi juga banyak tanya. Banyak tanya, saya paling Kenal saya comel, gitu. paling comel. Nah. Saya dulu pertama kali ke Mas Habib itu, tantangan pokoknya. Jadi kita nggak bahas ini sekarang, biar tidak melebar ya Mas Habib ya, kita bahas di episode selanjutnya. Nah, ini juga saya mau cerita tentang Mas Irdi, pemirsa. Kenapa Mas Irdi ini saya jadikan inilah host seperti itu. Bukan saya sih kameramen. Nah, karena dia itu datang kan, saya minta tolong seperti itu. Kok orangnya ini bagus ngomongnya. Orangnya ini ngomongnya bagus, terus aktif seperti itu. Ya, coba Mas Irdi ikut-ikut ke Misteri Alam Sebelah gini. Nanti Mas Irdi tahu sendirilah seperti itu. Apakah Mas Irdi, ya semoga lah dengan hajatnya Mas Irdi terkabul, apa yang diinginkan Mas Irdi terkabul. Setelah itu dialami dan terbukti, ya alhamdulillah sampai saat ini beliau ikut kami. Orang bisa ngomong itu ya menurut saya mungkin sepatah kata untuk penutupan ini ya, sudah cukup ya Mas Habib ya, mungkin sama teman-teman ya. Orang bisa ngomong itu ya, itu ada beberapa faktor. Bisa gara-gara dia memang cerdas atau pinter, dan yang paling utama ini gara-gara pengalaman atas yang dia alami sendiri. Saya bisa ngomong ini ya mungkin gara-gara saya belajar, terus memang ada fakta, dan dari situ saya benar-benar vokal, dan saya siap di garda terdepan untuk bilang kalau ini memang benar-benar nyata dan fakta dan real. Saya sendiri yang mengalami. Jika kalian itu orang yang tipe gak percaya, kalian lebih gak percaya sama saya, lebih gak percaya saya dulu, tapi ya dalam tanda kutip dulu. Oke Mas Habib ya, mungkin cukup sekian perbincangannya. Mungkin sudah ada, mungkin sangat paham lah dari teman-teman. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, tolong bahas di komentar. Jika ada pertanyaan, kenapa gak mediumisasi lagi, kenapa gak ini, faktornya di alam, bukan gara-gara kita semangat masih. Makanya tulis saja kok di komentar, suruh apa kita, insya Allah kita akan laksanakan gitu. Suruh mediumisasi kayak gini, mungkin ini kita akan siap gitu kan. Jadi terus saja dukung channel Misteri Alam Sebelah, di share semuanya, di subscribe, karena dibagiin ke teman-teman, karena berbagi tidak akan rugi jika tidak akan berbagi. Oke, saya tutup ya Mas Habib ya. Mungkin sekian ya. Jumpa lagi dengan kita lagi di episode selanjutnya jika ada waktu. Saya Irdi dan Mas Afif Helap. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.